Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sekar Ramadhani, NPM 2201071022. Di sini saya akan menjelaskan tentang persebaran pendidikan IPS. Untuk memenuhi tugas mata kuliah TIK dengan dosen pengampu Bapak Haris Setia Aji. Sejarah dan perkembangan pendidikan IPS di beberapa negara di dunia. Latar belakang, pendidikan ilmu pengetahuan sosial atau IPS dapat memberikan kontribusi yang cukup besar dalam mengatasi masalah sosial. Sebab pendidikan IPS memiliki fungsi dan peran dalam meningkatkan sumber daya insani maupun memperoleh bekal pengetahuan tentang harkat dan martabat manusia sebagai makhluk sosial. Keterampilan menerapkan pengetahuan tersebut dan mampu bersikap berdasarkan nilai dan norma sehingga mampu hidup bermasyarakat. Rumusan masalah. Pertama, bagaimana sejarah pendidikan IPS. Kedua, bagaimana sejarah dan perkembangan pendidikan IPS di Indonesia. Yang ketiga, bagaimana perbedaan pendidikan IPS di Indonesia dan di negara lain. Sejarah awal pendidikan IPS. IPS merupakan terjemahan dari studi sosial atau social study yang mulai diterapkan dalam dunia pendidikan dasar dan menengah di Amerika Serikat sejak tahun 1915. Setelah Perang Dunia Pertama, para ahli pendidikan Amerika Serikat pada waktu itu berkesimpulan bahwa pengajaran ilmu-ilmu yang diajarkan secara sendiri-sendiri dalam bentuk disiplin ilmu seperti sejarah, geografi, ekonomi, dan lainnya tidak akan mampu membekali para subjek diri untuk dapat mengenal dan mengerti masalah sosial yang ada di sekitarnya. Dengan demikian, introduksinya social study yang diharapkan dapat mengatasi kekurangannya. Ketiga, sejarah pendidikan IPS di Indonesia. Istilah IPS atau Ilmu Pengetahuan Sosial sebagai program pendidikan tingkat sekolah di Indonesia dan pertama kali muncul dalam Seminar Indonesia tentang Civic Education tahun 1972 di Tawangmangu, Solo, Jawa Tengah. Konsep IPS untuk pertama kalinya masuk di dunia persekolahan di Indonesia pada tahun 1972 dan 1973 yang diuji cobakan dalam kurikulum Program Perintis Sekolah Pembangunan IKPE Bandung. Kemudian secara resmi dalam kurikulum 1975, program pendidikan tentang masalah sosial dipindahkan tidak cukup diajarkan melalui pelajaran sejarah dan geografi saja. Maka dilakukan reduksi mata pelajaran tingkat SD SMP untuk beberapa mata kuliah pelajaran ilmu sosial yang serumpun digabungkan ke dalam mata pelajaran IPS. Oleh karena itu, perkembangan istilah IPS atau social study dalam tuntunan tersebut dapat dikaitkan dengan sebagai kelahiran IPS secara resmi di Indonesia. Perkembangan pendidikan IPS di Indonesia. Konsep pendidikan IPS seperti itu tetap diperhatikan dalam kurikulum 1984. Nah, secara konseptual merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975 khususnya dalam aktualisasi materi seperti maksud pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila P4 sebagai materi pokok PMP. Dalam kurikulum 1984, PPKN merupakan mata pelajaran sosial khusus yang wajib diikuti semua siswa SD, SMP, SMU. Pada tahun 2004, pemerintah melakukan perubahan kurikulum kembali yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi KBK. Namun, pengembangan kurikulum IPS diusulkan menjadi pengetahuan sosial untuk memproses secara positif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Perbedaan pendidikan IPS di negara lain. Pertama, Amerika Serikat. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan melaksanakan social study ke dalam kurikulum sekolah di negara bagian Wisconsin pada tahun 1892. Setelah dilakukan penelitian, maka pada awal abad 20, sebuah komisi nasional dari The National Education Association memberikan rekomendasi tentang perlu social study dimasukkan ke dalam kurikulum semua sekolah dasar dan sekolah menengah di Amerika Serikat. Adapun wujud social study merupakan semacam mata pelajaran sejarah, geografi, dan civis. Yang kedua, di Jerman. Di Jerman, Jepang pendidikan pra perguruan tinggi itu hanya ada dua macam, yaitu pendidikan dasar dan pendidikan lanjutan. Kalau di Indonesia pendidikan pra perguruan tinggi ada tiga macam, yaitu SD, SMP, dan SMA.
Dari sisi waktu juga berbeda. Di Indonesia memerlukan waktu 12 tahun sebelum ke jenjang perguruan tinggi, sedangkan di Jerman butuh waktu 13 tahun. Yang ketiga, Inggris. Sebagai reaksi para pakar ilmu sosial terhadap situasi sosial di Inggris dan di Amerika Serikat, pemasukan sosial studi ke dalam kurikulum sekolah juga dilatar belakangi oleh keinginan para pakar pendidikan, khususnya pakar sosial studi. Hal ini disebabkan karena ingin agar setelah meninggalkan sekolah dasar dan menengah, para siswa menjadi warga negara yang baik dalam arti mengetahui dan menjalankan hak-hak dan kewajiban, dapat hidup bermasyarakat serta seimbang dalam arti mempertahankan kepentingan pribadi dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, para siswa tidak harus menunggu kuliah. Yang keempat, New Zealand. Kurikulum berbasis kompetensi dalam IPS di New Zealand menekankan pada penguasaan disiplin ilmu sosial. Juga mengembangkan 8 keterampilan penting yang juga diajarkan pada semua mata pelajaran pada semua jenjang pendidikan di New Zealand. Yang kelima, Hong Kong. Arti pendidikan kecakapan Hindu dan IPS di Hong Kong adalah pendidikan kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan dirinya. Kemampuan mencakup daya pikir, daya kalbu, daya raga. Kesanggupan sangat mempengaruhi oleh kepentingan, yaitu sesuatu yang dianggap penting oleh siapa dalam bentuk apa. Keterampilan adalah kecepatan, kecekatan, dan ketetapan. Orang yang terampil mengerjakan sesuatu adalah orang cepat, cekat, dan tepat dalam mengerjakan sesuatu. Hey, it's me. Yang keenam, Kanada. Dasar perubahan kurikulum dalam studi sosial IPS dan sejarah Kanada merupakan bagian dari satu rangkaian perubahan kurikulum dalam studi sosial yang dikerjakan oleh Saskatchewan Pendidikan. Proses pengembangan kurikulum dimulai dengan penempatan gugus tugas studi sosial IPS tahun 1981. Kesimpulan, pendidikan IPS adalah penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi dari disiplin akademis ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan pedagogis psikologis untuk tujuan institusional pendidikan dasar dan menengah dalam kerangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Pendidikan IPS adalah seleksi dari struktur disiplin akademik ilmu-ilmu sosial yang diorganisasikan dan disajikan secara ilmiah dan psikologis untuk mewujudkan tujuan pendidikan dalam kerangka pencapaian tujuan pendidikan nasional yang berdasarkan Pancasila. Sejarah IPS di beberapa belahan dunia mengalami perkembangan setiap waktu dan menandakan IPS sangat diperlukan bagi peserta didik.